Ya, pemirsa, menyambut Hari Raya Paskah, puluhan siswa SD Kanisius Magelang, Jawa Tengah menggelar aksi Jalan Salib susuri perbukitan Menores sambil membawa hasil bumi. Ya, sementara itu ribuan umat Katolik dan peziarah di NTT antri cium patung Bunda Maria dan Yesus di Kapela Tuan Ma dan Tuan Menino. Kapela Siseri. Puluhan siswa-siswi SD Kanisius Kenalan, Kecamatan Borobudur ini bersemangat menggelar Jalan Salib. Anak-anak ini memikul salib sejauh 4 km, menyusuri perbukitan Menoreh dengan medan naik turun serta ribuan pepohonan. Jalan salib kali ini cukup berbeda. Para peserta juga membawa gunungan hasil bumi dan sayuran. Selain simbol perjalanan iman, kegiatan ini sebagai ajakan untuk refleksi terhadap kondisi lingkungan, terutama isu ketahanan pangan. Ya, kita sadar bahwa kita itu menjaga lingkungan itu dapat menghasilkan. Susah nggak rutenya? Ya, lumayan susah juga. Kami gunakan sebagai bentuk pembelajaran atau mungkin pedagogi tentang kasih pada sesama, kasih pada alam. Nah, ini yang kita tetap menguatkan iman dengan wujud yang nyata, ya, peduli pada sesama, peduli pada alam. Sementara itu, ribuan umat Katolik dan peziarah di NTT antri cium tangan Tuan Ma dan Tuan Menino dengan berdoa dan nyanyi lagu rohani. Para peziarah ini berikan waktu untuk cium patung hingga pukul 10.30 pagi. Tradisi cium patung Tuan Ma dan Tuan Menino dilakukan untuk menyambut Hari Jumat Agung yang akan terjadi pada hari ini. Patung Tuan Ma dan Tuan Menino diarak pada malam Jumat dengan dikenal dengan prosesi malam. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bisa libur panjang peringatan wafatnya Isa Al-Masih, ini arus kendaraan di ruas jalan tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat sejak pagi tadi. Iring-iringan ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung melintas di jalan tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 jalur A, sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta. Arus kendaraan didominasi mobil pribadi bernomor polisi asal Jakarta serta bus wisata. Libur panjang ini dimanfaatkan warga untuk mudik atau berwisata ke sejumlah lokasi di wilayah Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Diperkirakan padatnya arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung di jalur tol Cipularang ini akan terjadi hingga minggu mendatang. Pemirsa, libur panjang jelang Paskah, arus lalu lintas menuju kawasan Puncak Bogor juga terpantau padat. Ya, sistem satu arah pun diberlakukan untuk urai kemacetan panjang. Ya, antrean kendaraan didominasi plat B asal Jakarta terjadi di Simpang Gadok. Kepadatan ini terjadi sejak tengah malam tadi hingga pagi ini. Volume kendaraan ini diprediksi terus meningkat hingga Sabtu besok. Dan guna untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian melakukan sistem one way dari arah Jakarta menuju Puncak. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan secara situasional mulai pukul 7 pagi untuk arah Jakarta menuju Puncak dan pukul 13 dari arah sebaliknya. Dan bisa untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah tergabung dengan rekan Selena Yahya di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, ya. Iya, ya, selamat pagi Selena. Bagaimana kondisi lalu lintas di sana?
Ya, Togi dan juga Zila, saya saat ini sedang berada di Simpang Gadok yang dimana ini memang bertepatan dengan libur Paskah di hari Jumat, yang mana ini menjadikan salah satu libur panjang di tahun 2026 ini. Dan dapat dilihat pemirsa, memang banyaknya plat yang didominasi oleh B atau plat dari Jakarta ini memang masih memadati ruas jalan di Simpang Gadok yang mengarah ke puncak. Dan adapun rekayasa lalu lintas yang telah diterapkan oleh Polres Bogor memang sudah diterapkan one way sejak pukul 7.30 pagi tadi, yang dimana memang ini untuk mengurai kemacetan dan menghindari antrean panjang yang ada di sekitaran ruas jalan Simpang Gadok, yang dimana memang one way ini diberlakukan karena terhitung sejak 12 malam tadi hingga kini sudah terdapat 15.000 kendaraan yang melintasi wilayah atau sekitaran ruas jalan Gadok Puncak Jawa Barat. Dan saat ini juga Polres Satlantas Bogor menghimbau agar masyarakat tetap memperhatikan lalu lintas situasi terkini terkait one way, karena memang situasi one way ini masih situasional dan dapat berubah sewaktu-waktu. Begitu Togi dan juga Zila. Oke, baik. Lalu tidak ada skenario lalu lintas lainnya begitu ya, Selena ya, terkait dengan meminimalisir antrian kendaraan. Ya, Togi dan juga Zila, untuk berdasarkan informasi yang kami dapatkan hingga saat ini memang masih diberlakukannya one way saja untuk di wilayah Simpang Gadok menuju arah atas, yaitu arah puncak Bogor, Jawa Barat. Begitu. Baik, terima kasih Selena Yahya melaporkan langsung dari Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Baik, bisa kita ke informasi lain di mana peringatan Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta diawali dengan jalan salib kreatif yang dikemas dalam drama, musik, dan tari. Ya, rangkaian ini menjadi momen refleksi bagi umat dalam menghayati sengsara dan wafatnya Yesus Kristus. Sejak pagi umat Katolik mengikuti jalan salib kreatif yang digelar di kawasan Gereja Katedral Jakarta. Jalan salib yang setiap tahun menjadi bagian dari tradisi Jumat Agung ini kembali ditampilkan dalam bentuk drama, musik, dan tari oleh anak muda Katolik. Tahun ini pementasan mengangkat tema Lux in Nihil yang menggambarkan perjalanan iman dari kegelapan menuju terang. Figur Rasul Petrus dihadirkan sebagai simbol kejatuhan, penyesalan hingga kebangkitan dalam terang Kristus. Setelah jalan salib, rangkaian Jumat Agung dilanjutkan dengan ibadat yang digelar dalam 3 sesi, yaitu pukul 12, 15, dan 18 waktu Indonesia Barat. Perayaan tahun ini juga mengangkat tema kepedulian terhadap keutuhan alam ciptaan, mengajak umat untuk melakukan pertobatan ekologis dan menjaga bumi sebagai rumah bersama. Berhubung juga kita ketahui bersama bahwa kondisi dunia saat ini tidak baik-baik saja. Jadi bagaimana kita upaya manusia supaya bisa ikut serta dalam hal apapun juga, hal kecil apapun juga untuk supaya... Ya Togi, kalau tadi kita memantau sebelumnya di kawasan Puncak Bogor, begitu ya, ini kita juga akan memantau libur panjang di kawasan wisata yang Ancol yang katanya nih mulai ramai pengunjung. Dan kita akan bergabung dengan rekan kita yang ada di sana, yaitu Muharlin yang ada di Pantai Ancol. Ya, selamat pagi Muharlin. Bagaimana keramaian pengunjung yang menghabiskan libur panjang di sana, Muharlin? Silakan dengan informasinya. Selamat pagi Togi dan Zila, saya saat ini sedang berada di kawasan wisata Pantai Ancol, yang memang kawasan wisata Ancol ini jika libur panjang atau weekend itu sering banyak dikunjungi oleh sebagian besar masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di wilayah Jabodetabek, yang mana Pantai Ancol ini sendiri memang
selalu menjadi tempat favorit begitu, terlebih jika hari libur ataupun hari libur panjang tiba seperti saat ini. Selain harga tiketnya yang murah, kemudian harga di Pantai Ancol ini sendiri masyarakat juga disuguhkan oleh pemandangan pantai yang indah. Kemudian juga ini yang bisa kita lihat sendiri, Zila dan Togi, masyarakat menghabiskan waktunya untuk berkumpul dengan keluarga mereka, ada yang makan-makan, kemudian menikmati suasana pantai dan makan-makan siang bersama dengan keluarga. Terlebih ini lebih tepatnya cucurak begitu setelah melepas hari raya Idul Fitri. Dan untuk lebih lanjutnya ini kita akan ngobrol dengan salah satu wisatawan ataupun pengunjung yang sedang duduk-duduk santai. Halo, selamat siang semuanya. Siang. Ibu boleh ngobrol-ngobrol sedikit nggak, Bu? Oke, siap. Oke, Ibu boleh tahu namanya siapa, Ibu? Saya Mbak Nana. Itu asal dari mana nih, Mbak? Aslinya dari Jawa. Tapi tinggal di Cikarang. Oh, Mbak Nana ini kan lagi liburan ya, Mbak ya? Ya. Kenapa sih milih berlibur di Ancol ini sendiri? Seneng aja ini nganterin anak-anak lagi pada berenang. Ya. Terus selain berenang apa aja sih yang lagi di sama? Ya, kumpul keluarga di sini, ngadem, enak sih, luas tempatnya, terjangkau juga. Harganya ya, juga masuklah buat murah meriah buat kalangan kita. Dalam rangka apa nih, Bu? Ya, ngisi liburan aja, ini mumpung libur panjang, Jumat, Sabtu, Minggu ya kita ya, gitu aja. Emang sering liburan ke Ancol, Bu? Apa baru pertama? Ya enggak sih, udah sering. Misi libur panjang aja terus memutuskan buat ke Ancol. Iya. Jadi selain makan-makan terus berenang juga sama anak-anak. Iya betul, sama anak-anak itu, anak-anak pengen berenang. Berenang panas, Bu? Ya panas lah, tapi kan seneng bocahnya main air. Makasih Bu Nana, makasih semuanya Bu, selamat menikmati. Iya, itulah Zila tadi perbincangan saya dengan salah satu masyarakat yang berasal dari wilayah Jabodetabek, yang mereka memutuskan memilih itu berlibur, mengisi libur waktu libur mereka di kawasan Ancol sendiri, yang mana mereka dengan keluarganya bisa menikmati suasana pantai, kemudian bisa makan-makan bersama dengan keluarga. Dan ini juga untuk Anda warga masyarakat yang berada di kawasan Jabodetabek, yang Anda masih bingung memilih tempat hiburan dan juga ingin mengisi waktu liburan Anda bersama dengan keluarga, ini Pantai Wisata Ancol bisa menjadi salah satu alternatif pilihan bagi Anda untuk menghabiskan libur panjang yang sampai hari Minggu nanti. Bisa memilih tempat wisata Pantai Ancol untuk destinasi liburan Anda bersama dengan keluarga. Saya kembalikan ke Zila dan Togi. Baik, terima kasih Nurhalin atas informasinya, melaporkan langsung dari Ancol, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan selamat menikmati waktunya dengan mama yang tadi juga ya. Untung Moran nggak pakai baju warna merah tadi ya. Oke, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, di mana dampak konflik Timur Tengah yang merambat ke melonjaknya harga kedelai terus dirasakan oleh perajin dan penjual tempe tahu di sejumlah daerah. Ya, perajin pun bingung lantaran banyak yang protes jika ukuran tahu dan tempe kini diperkecil. Pedagang yang berjualan di Pasar Pulau Gebang, Jakarta Timur mengeluh lantaran pendapatan mereka menurun akibat kenaikan harga bahan pokok dan kini tahu tempe. Kenaikan tersebut akibat harga kedelai meningkat drastis. Selain harganya naik, ukuran tempe dan tahu juga menyusut hingga sering diprotes warga yang membeli. Naikin sering 1.000. Oh, agak ada kenaikan. Sebelumnya itu harganya berapa sih, Pak? Harganya nggak biasa 6.000 jual. Nyampe sepotong. Sepotong gini. Seperti semana, Bang? Ukuran ini. Oh, karena itu. Sekarang jualnya berapa? Ya 6.000. Sementara di Kuningan, Jawa Barat, perajin tahu di Desa Kramat Mulia dibuat pusing dengan harga kacang kedelai yang terus meroket. Harga kacang kedelai kini tembus 10.800 yang tadinya hanya 8.000 sampai 10.000 rupiah per kilogramnya. Agar tidak merugi, perajin tahu terpaksa memperkecil ukuran serta menaikkan harga jual. Imbas naiknya harga kedelai, produksi kini berkurang dari 70 kilo kini hanya 50 kg yang berdampak omset menurun drastis.
Paling diperkecil tahunya, ukuran tahunya. Diperkecil. Iya. Harganya gimana? Harganya dinaikkan nggak? Harganya, di sini mah susah. Paling diperkecil aja. Diperkecil. Iya. Sempat dinaikkan nggak, Pak? Sempat dinaikkan, tapi banyak yang komplain. Banyak yang komplain. Para perajin dan pedagang tahu tempe berharap agar pemerintah turun tangan agar usaha mereka tidak digulung tikar dan warga tetap bisa menikmati tahu tempe. Dari Jakarta dan Cirebon, Jawa Barat, Rio Manik dan Mahardika, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tidak hanya tahu tempe, harga beragam jenis plastik di pasaran juga naik imbas dari perang Amerika Serikat Iran ke Israel. Ya, sejumlah pedagang makanan dan plastik pun mengeluhkan kenaikan harga ini. Perang antara Amerika, Israel, dan Iran juga berimbas ke sejumlah pedagang makanan di Jakarta yang menggunakan wadah plastik. Bagi pedagang makanan berkuah, plastik adalah kebutuhan pokok yang tak tergantikan. Berbagai jenis plastik mulai dari plastik anti panas ukuran 2 kg hingga plastik kresek mengalami perubahan harga yang cukup drastis. Dari Rp12.000 naik jadi Rp17.000. Pedagang pun terpaksa merogoh kocek lebih dalam. Jadi berasa banget ya dari harga misalnya kita belanja plastik cuma hanya sekitar 30-40, sekarang menjadi bisa 70. Itu naiknya, iya, jadi ganti harga bukan naik ya. Kalau naik kan paling 1.000 gitu, 1.500. Diduga dampak konflik Timur Tengah berimbas pada kenaikan harga bahan baku biji plastik hingga menyebabkan mahalnya berbagai produk plastik kemasan. Kini pedagang plastik terpaksa harus menjual dengan harga yang cukup tinggi. Kenapa bisa meningkat naik yang lumayan drastis ya? Karena kita belanjanya juga dari sana mahal, terus juga kita dapat omongan-omongan, bahan-bahannya juga mahal, terutama biji plastiknya mahal, jadi ya berdampak ke penjualan sih. Dan itu naiknya lumayan drastis ya, nggak yang 500 perak sampai 1.000, bahkan naiknya bisa sampai 2.000, 3.000. Tidak hanya di ibu kota, di Bandung, Jawa Barat pun para pedagang plastik juga keluhkan kenaikan harga. Di salah satu pasar di kota Bandung, harga plastik putih ukuran kecil naik dari Rp35.000 menjadi Rp53.000 per kilogramnya. Kasihan sama ini pedagang kecil, sama kayak tukang bakso, jualan bubur. Jadi ngeluh semuanya. Jadi kan ini yang naik bukan dari plastik aja, di bahan baku juga semua naik. Yang menurun atau drastis menurun. Diketahui, naiknya harga plastik disebabkan oleh sulitnya mendapatkan bahan baku nafta yang harganya juga meningkat. Kondisi ini dipicu oleh konflik global yang masih berlangsung hingga saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan.